Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita sistem pertanian organik dengan topik panen dan pasca panen. Jadi ini adalah pertemuan ke-14 ya. Minggu depan pertemuan ke-15 tentang sertifikasi pertanian organik. Nah, pada pertemuan panen dan pasca panen kita akan membahas beberapa hal ya. Intinya tujuan yang paling penting adalah bahwa nanti mahasiswa dapat menjelaskan materi panen dan pasca panen dalam sistem pertanian organik itu seperti apa. Ya. Nah, pertama dari sisi definisi. Apa itu panen? Panen merupakan tahapan terakhir dalam budidaya tanaman ya. Ya, kegiatan mengumpulkan komoditas pertanian dari lahan dengan kematangan yang tepat dan kerusakan yang minimal. Sementara pasca panen adalah tindakan pemetikan hasil, pembersihan lahan, pengangkutan hasil, dan penyimpanan hingga pengemasan hasil. Oke, bagaimana panen petani organik yang baik dan sesuai dengan standar? Ya, pertama tentunya dia harus tepat waktu. Biasanya panen dilakukan pada pagi atau sore hari untuk mengurangi terjadinya respirasi dan menjaga kesegaran produk. Jangan sampai kita panen pada siang hari yang intensitas cahaya matahari sangat terik ya. Kemudian panen dilakukan pada saat tanaman memang sudah mencapai umur panen. Misalkan contoh untuk sayur daun, kangkung misalkan 25 sampai 30 hari, bayam 30 sampai 40 hari, pakcoy 25 sampai 30 hari dan seterusnya. Kemudian untuk sayuran buah misalkan cabai bisa 75 sampai 90 hari, tomat 60 sampai 90 hari dan yang lainnya. Begitu pula untuk sayuran umbi-umbian misalkan wortel dari 75 sampai 90 hari kita sudah bisa mulai panen. Kemudian untuk lobus atau redis 40 sampai 50 hari. Jadi betul-betul kita harus memanen dalam waktu yang tepat ya. Kemudian apalagi tepat tingkat kematangan. Nah, tingkat kematangan panen sayuran organik atau produk pertanian organik sangat menentukan kualitasnya. Kemudian juga nilai gizinya dan daya simpannya. Kalau kita ternyata eh, misalkan terlambat melakukan pemanenan, maka tentu kualitasnya akan turun. Nilai gizinya juga bisa turun karena misalkan terjadi respirasi pada tanaman produk pangan tersebut sehingga kemudian dia kadar airnya berkurang dan seterusnya kemudian kualitasnya menjadi menurun. Nah, parameter panen ideal didasarkan pada umur ya. Misalnya umur tanaman, ukuran fisiknya, kemudian warnanya, dan tentunya tekstur. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan komunitasnya. Sayuran daun seperti bayam, selada, pakcoy, sawi. Nah, kriteria panen saat daun optimal, misalnya tidak terlalu tua atau berserat. Warnanya hijau cerah, kemudian biasanya dipanen sebelum memasuki fase berbunga ya. Untuk sayuran buah, misalkan tomat, terong, mentimun, cabai, yang untuk pasar langsung bisa dipanen saat buah mencapai ukuran maksimal dengan tingkat kematangan misalnya 75 sampai 85%. Perubahan warna kulit mulai terlihat, namun tekstur masih keras dan padat. Jangan sampai kemudian kita panen, tapi sudah lembek. Itu kan sudah terlambat. Nah, kemudian kita lakukan pemilahan yang tepat. Ya, tepat pemilahan ini menjadi penting. Pemilahan itu apa? Proses seleksi hasil panen berdasarkan ukuran, kesegaran, dan tingkat kecacatan untuk memisahkan produk berkualitas tinggi, misalnya grade A yang premium, dari sisa panen yang rusak atau busuk. Hal ini penting untuk menjaga standar mutu dan harga jual produk organik. Nah, bagi kita yang ingin mendapatkan keuntungan yang lebih, tentunya ini harus betul-betul kita lakukan, tepat pemilahan. Lakukan sortasi awal misalnya di lahan untuk memisahkan hasil panen yang cacat, busuk, atau terserang hama dan penyakit. Kemudian kita lakukan kriteria ya. Kita sortasi misalnya ada kriteria A, kelas A, premium, sayuran ukurannya standar, seragam, utuh, segar, tidak cacat fisik atau robek, misalkan berlubang karena hama, dan tidak menguning. Ini misalnya masuk grade A. Ini bisa dijual dalam harga yang lebih mahal. Kemudian standar kelas B misalkan. Sayuran segar namun ukurannya tidak seragam. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil gitu ya. Atau terdapat sedikit cacat minor
yang tidak mempengaruhi kualitas konsumsi. Misalkan ada sedikit cacat lah, tapi sebenarnya dia masih oke gitu setelah dikonsumsi. Lalu kemudian ada yang afkir atau yang sayuran-sayuran misalnya busuk, parah, layunya gitu, itu terserang hama berat, itu biasanya kita singkirkan. Biasanya kita gunakan untuk sumber pupuk kompos. Nah, kemudian juga kita betul-betul perhatikan alat yang kita gunakan. Kebersihan alat menjadi penting sesuai dengan pedoman SNI 6729 tahun 2016 ya. Syarat utama yang kita bisa lakukan adalah bahwa alat-alat yang kita gunakan untuk panen dan pasca panen harus bebas dari residu bahan kimia berbahaya. Tidak boleh dilapisi bahan beracun dan tidak boleh menggunakan pelumas, misalnya oli yang mengandung bahan kimia sintetik. Kemudian pemisahan alat, ada segregasi. Jadi kalau misalkan sebelumnya alat itu dipakai untuk budidaya konvensional, tentu harus dulu kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, seperti sabit, keranjang, mesin perontok, dan seterusnya. Harus kita bersihkan. Syukur-syukur kita bisa menspesifikkan penggunaan alat tersebut hanya untuk pertanian organik, misalnya, sehingga tidak tercampur dengan pertanian konvensional. Kemudian bahan yang aman, gunakan wadah atau alat yang food grade, seperti stainless steel, misalkan baja tahan karat, atau plastik food grade, atau anyaman bambu yang bersih dan mencegah kontaminasi. Kemudian alat tersebut harus higienis dan bersih. Alat harus dalam kondisi kering, tidak berkarat, dan bebas dari kotoran, ya, atau sisa panen sebelumnya untuk mencegah pertumbuhan jamur. Nah, bagaimana kalau pasca panen? Nah, tahapannya tentu ada beberapa, ya. Tujuan dari pasca panen adalah mempertahankan kualitas, menjaga keamanan pangan dari residu kimia berbahaya, memperpanjang daya simpan, dan memastikan produk memenuhi standar organik. Nah, tahapan utama dalam pasca panen pertanian organik ada pembersihan. Jadi kita lakukan membersihkan hasil panen dari kotoran atau sisa tanam menggunakan air bersih yang mengalir. Ya. Kita dilarang menggunakan bahan pemutih dan disinfektan sintetik. Kemudian kita lakukan sortasi dan grading. Misalkan produk dari cacat fisik atau serangan hama, kemudian mengelompokkan berdasarkan ukuran dan tingkat kematangan. Kemudian pengemasan, menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, biodegradable atau mudah terurai, kemudian dari bahan yang alami, pisang atau anyaman bambu, kemudian penyimpanan juga produknya di ruangan khusus yang suhunya kita kontrol, misalkan, atau cold storage misalkan, dengan kelembapan alami untuk mencegah pembusukan dan perubahan biokimia. Kemudian kita bisa juga lakukan pelabelan. Produk organik memerlukan label yang jelas untuk menjamin ketelusuran atau traceability dan keaslian sampai ke tangan konsumen. Misalnya kalau kita ke supermarket menyediakan produk organik, biasanya ada label khusus ya, misalnya produk organik. Nah itu yang kita bisa pelajari dalam mata kuliah topik sistem pertanian organik, khususnya pada bagian panen dan pasca panen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.